ini. Nah, hari ini jadwal supervisi akademik ya, Bu Nova ya. Iya. Oke, sebelum masuk kelas, nanti kita akan mempersiapkan dulu. Jadi di supervisi akademik ini ada 3 tahap, ada pra observasi, ada observasi dan juga ada pasca observasi. Nah, kali ini kesempatan ini kita akan pra observasi dulu. Jadi sebelum nanti Bu Nova masuk ke kelas, santai aja Bu Nova ya, karena di sini kita dulu bukan untuk saling menilai, tapi nanti kita saling berbagi lah keterangannya di mana ada solusi apa untuk anak-anak lebih aktif. Nanti mungkin di supervisi ini saya di sini bukan untuk menggurui, tapi lebih tepatnya kita saling inilah kolaborasi untuk nanti pembelajaran bagaimana nih biar lebih baik lagi ke depannya. Nah, hari ini sebelum masuk ke kelas nanti saya akan kita akan pra observasi dulu ya. Bagaimana persiapan Ibu Nova sebelum masuk ke kelas? Pastinya sudah siap Bu Nova kan? Siswanya pasti juga sudah siap. Bu Novanya sebenarnya sudah terbiasa lah. Sudah udah berapa tahun mengajar, pasti nggak usah terlalu yang gimana ya, tegang atau gimana, karena kan udah biasa lah. Kita mengajar seperti biasa aja di kelas. Nah, tapi pastinya perangkat pembelajaran dan sebagainya pasti sudah siap kan? Sudah. Oke, media dan lain sebagainya sudah pada siap kan? Oke, nah. Tapi sebelum masuk kelas nanti, saya ingin bertanya dulu, Bu Nova, bagaimana sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai untuk pertemuan ini apa, Bu Nova? Di materi kali ini kita membuat suatu produk dari korek api kayu yang dibuat menjadi tulisan kaligrafi. Nah, tulisan kaligrafi itu dibuat oleh peserta didik itu sendiri yang nulis tulisan kaligrafinya. Oh, jadi dari tulisan anak-anak itu, terus mereka membuat kaligrafi dan nanti dibuat dari dari korek api. Jadi ini strategi yang dipakainya apa, Bu? Untuk dalam pembelajaran nanti? Kan dalam produk kan hasilnya kan, jadi strateginya dia project based learning. Project based learning. Jadi ada produk yang dihasilkan dari pembelajaran ini. Oke, jadi dari hasil pembelajaran ini nanti tujuannya anak-anak bisa membuat atau menghasilkan suatu produk kaligrafi dari korek api, dan tentunya juga hasil tulisan kaligrafi ini dari siswa-siswa juga, Bu ya. Oke. Nah, area pengembangan yang akan dicapai nih anak-anak, apa sih dalam proses pembelajaran itu, apa sih tujuan Bu Nova selain anak-anak bisa membuat produk itu, apa saja sih selain itu gitu? Apa siswanya nanti lebih aktif atau gimana mungkin? Ya, di situ karena mereka mengembangkan kreativitasnya sendiri dalam membuat kaligrafi itu. Terus di masing-masing siswa mereka membuatnya dengan kreativitas mereka sendiri. Jadi ininya dari Bu Nova tidak misalnya harus begini, harus tulisan ini, tapi mereka bebas gitu. Bebas bagaimana kaligrafi apa gitu, mereka bisa menentukan sendiri kelompoknya. Bentuk kaligrafinya yang bagaimana itu mereka sendiri yang menentukan. Oke, sangat ini ya, penasaran saya, pengen masuk nanti ke Bu Nova. Nah, nggak apa-apa, saya izin masuk nanti. Saya nanti kita berbagi sharing lah. Nanti yang perlu dikembangkan di mana atau dipertahankannya di mana. Oke, tetap semangat boleh Pak ya. Nanti saya akan masuk ke Bu Nova, mendampingi Bu Nova di kelas apa, Bu? 9B. Di kelas 9B. Oke, semangat Bu Nova. Semoga nanti dilancarkan semua. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk kerajinan apa saja yang kamu ketahui yang terbuat dari kayu. Kerajinan
penguatan rasa dan proses selanjutnya yang keempat membuat Mampu kita dah deh. Nanti setelah selesai membuat ini langsung pemanasan dan ada soal Shining star. Giving, receiving, changing, believing, falling and with the stars. Feel like that.
selamat pagi Bu Nova. Pagi Bu. Oke, hari ini kita berbincang lagi ya di ruangan Ibu. Jadi tujuan kita di sini, kita kan kemarin sudah praobservasi pada hari sebelum kita observasi di kelas. Nah, hari ini kita jadwal pasca observasi bagaimana proses pembelajaran Bu Nova ketika kemarin saya masuk di kelas ya. Nah, hari ini santai saja ya Bu Nova ya. Jadi kita lebih banyak berbincang saja, bukan untuk menilai kekurangan ataupun apa ya yang harus diperbaiki, tapi lebih kepada sharing. Mungkin ada yang bisa saya sampaikan atau bantu, begitu mungkin Bu Nova nanti bisa mengungkapkan apa sih yang Ibu rasakan ketika proses supervisi di kelas kemarin. Nah, jadi hari ini akan ada apa ya, kita berbincang sedikit lah bagaimana proses supervisi yang sudah Bu Nova dan saya kemarin di kelas 9B ya. Nah, pada kesempatan kali ini bagaimana usaha ini Bu Nova? Sehat? Tetap semangat? Tetap semangat ya. Ya apapun yang terjadi, memang ya, kita sebagai guru memang harus semangat. Apapun masalah ataupun beban yang kita rasakan di rumah harus kita buang ya. Anak-anak nggak butuh itu. Anak-anak taunya gurunya harus semangat. Gitu. Nah itu yang saya lihat juga kemarin ketika pelaksanaan observasi di kelas. Bu Nova ini sangat semangat sekali. Nah, jadi hari ini tanda saya Bu Nova ya, kita lebih berbincang saja ini bagaimana untuk proses pembelajaran nanti ke depannya lebih baik lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kemarin untuk kelas 9B. Nah, 9B dengan materi apa Bu Nova? Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras ya. Saya melihat kemarin ada ini ya, ada hasil ya, gitu. Dalam bentuk apa ya, karya ya, produk ya. Produk yang bikin dari kerajinan yang bahan keras itu kan terdiri dari beberapa macam. Nah, jadi saya pilih yaitu dari kayu. Nah, kayu itu saya ambil dari korek api. Korek api kayu ya. Ya, sangat menarik sih untuk pembelajaran yang kemarin prakarya ya. Nah, untuk kegiatan kemarin mungkin ada tidak apa yang Bu Nova rasakan, mungkin kan pada saat proses dari awal sampai akhir ada yang Ibu rasakan atau mungkin ada yang kurang atau yang bagaimana yang perlu diperbaiki untuk depannya. Iya. Pas saya masuk kelas sayanya sudah semangat Bu, cuman pas di awal pembelajaran sih kayaknya siswa tuh merasa kayak kurang semangat gitu. Tapi setelah udah masuk ke praktek, nah mereka tuh udah semangat gitu, udah aktif dah, mulai kolaborasi sesama teman tuh udah berjalan gitu kalau pas praktek. Nah cuman di awal mereka kayak kurang semangat gitu Bu. Nah gimana lah kayak solusinya biar mereka tuh biar lebih semangat. Oke. Jadi dari pertemuan hari ini maksud dari keinginan Bu Nova ada sedikit cerita nih kemarin, maksudnya itu anak-anak di awal pembelajaran itu seperti ada sebagian ya, terlihat sih ada sebagian anak-anak yang kurang antusias. Tetapi ketika proses kegiatan intinya anak-anak baru antusiasnya. Tapi dari Bu Nova sudah semangat sih dari segi persiapan media, alat-alat bahan dan lain sebagainya sudah siap sebenarnya semuanya. Nah, dari yang saya lihat kemarin ya, proses di kelasnya itu memang sudah berjalan dengan baik. Kalau memang masalah anak-anak di awal tidak semangat, saya terlihat ini pembulangan jam terakhir kalau nggak salah. Jam terakhir ya, kondisi anak-anak kita di sini kan paham sendiri kalau udah jam setelah jam-jam terakhir udah mau pulang itu memang semangatnya mungkin lapar kan. Nah, jadi kayak kurang semangat gitu Bu. Jadi kira-kira gimana lah? Apa perlu ice breaking apa gimana? Itu bisa. Bisa dari ice breaking ini sebenarnya kan kita menganggapnya hanya sekedar nyanyian, ya, apakah menghabiskan waktu Bu? Tapi menurut saya ice breaking itu penting, apalagi ini di jam-jam terakhir gitu ya. Ice breaking nggak usah yang terlalu panjang, tapi yang seperti yang Bu Nova lakukan di kelas sebelumnya itu kan ada, hanya sekedar tepukan, tapi kan setidaknya yang tadinya ngantuk kan bisa membangkitkan semangat mereka kembali mungkin di awal pembelajaran untuk mengkondisikan kelasnya. Itu bisa Bu Nova dengan ice breaking. Jadi
tadi Bu Nova kan bukan mengeluh ya, intinya saya ini sudah semangat Bu, semuanya sudah saya siapkan, tapi kok anak-anak masih sebagian yang belum semangat. Tapi ketika kegiatan proses pembuatan itu mereka mulai aktif kan, ya itu kan bisa Bu. Luar biasa sekali dengan ice breaking itu sebenarnya penting ya. Jadi kan bisa menyalurkan lah, anak-anak bisa di refresh dulu gitu kan, disemangat dulu, bisa ice breaking seperti yang pada pertemuan sebelumnya itu kan Bu Nova dengan tepukan dan gerakan itu bisa di kelas 9B ini dipraktekkan lagi, mungkin di awal jika anak-anak sudah siap bisa. Selain itu mungkin dari proses supervisi kemarin ada seperti yang apalagi nih yang perlu saya perbaiki gitu, ataupun bisa lebih baik lagi untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada. Pas proses supervisi kemarin kayaknya sih alokasi waktunya kurang Bu. Ya, soalnya kan di situ saya menggunakan 2 tujuan pembelajaran. Nah, karena di sini saya praktek, jadi kayaknya pas hari kita praktek itu memerlukan waktu yang banyak Bu, sehingga pada proses pengemasan dan evaluasi produknya tidak selesai terlaksana. Ya ini juga kemarin sempat saya catat juga gitu ya. Prosesnya sudah berjalan dengan baik gitu. Cuman mungkin bisa saja karena ini kan lebih ke kerja praktik gitu ya. Praktik mereka itu lama, mungkin bukanlah masih butuh waktu sampai benar-benar hasilnya jadi gitu ya. Mungkin sedikit sama juga gitu ya, kan proses supervisi kemarin alokasinya bukan kurang sih, soalnya tidak sesuai gitu, tidak sesuai sampai akhirnya evaluasi itu tidak begitu sampai gitu ya. Mungkin ada ini nggak, ada apa sih kira-kira untuk selanjutnya di kelas yang lain ada apa itu kepikiran nih untuk pertemuan selanjutnya ini bagaimana biar alokasinya lebih baik gitu. Mungkin bisa nggak Bu, kalau di situ kan saya tujuan pembelajarannya 2. Nah, bisa nggak tujuan pembelajarannya gitu 1 aja memang khusus untuk praktek gitu? Bisa saja kan. Kita merencanakan itu kan, karena proses pembuatan materi prakarya ini tidak bisa kita samakan dengan yang lain kan. Pasti proses di kelas lain juga anak-anak membuat hasil produk itu tidak bisa tidak selesai gitu kan. Anak-anak itu masih butuh waktu sampai pengemasan. Bisa saja Bu, itu bisa jadi solusinya juga gitu kan. Nah, kira-kira nih dari hasil supervisi yang kemarin sebenarnya Bu Nova sebenarnya sudah punya kekuatan itu. Bu Nova tadi saya sudah semangat Bu. Saya sudah menyiapkan segala media apa gitu ya. Itu salah satu modal buat Ibu. Nah, bagaimana kemarin Bu Nova juga saya lihat sudah membangkitkan semangat anak gitu ya, dengan membagikan kelompok dengan baik seperti itu kan, menyemangati anak-anak yang sebagian itu yang ada yang diam. Awal mulanya juga saya sudah melakukan persepsi gitu. Tapi itu sudah mungkin baik itu Bu. Ada yang kurang lah mungkin kan dari siswa, semangatnya agak kurang. Sebenarnya bukan ini, mungkin lebih baiknya nanti ke depannya itu tadi solusi dari Bu Nova itu sudah baik dengan melakukan ice breaking gitu kan. Nah, kira-kira nih tadi saya ini sudah punya kekuatan, kata Bu Nova, sudah ada semangat, segala sesuatu sudah saya siapkan. Ada lagi tadi sarannya dengan ice breaking gitu kan. Tujuan pembelajarannya tadi lebih disesuaikan dengan alokasi waktunya gitu kan. Nah, kira-kira ke depannya apa sih yang akan Bu Nova persiapkan gitu, dengan di kelas yang sama dengan materi yang sama juga, tapi mungkin tujuannya ditambah, atau mungkin di kelas lain akan dicoba lagi atau gimana? Kayaknya sih nanti saya akan coba di kelas 9A yang menggunakan ice breaking. Terus tujuannya saya pakai cuman 1 agar bisa menyesuaikan alokasi waktu agar tercapainya dari segi produknya selesai, pengemasan dan penyajiannya, terus terakhir evaluasi produknya. Oke, semoga nanti di kelas ininya juga dengan kemarin juga teman-teman sudah berdiferensiasi ya, anak-anak dikelompokkan sesuai dengan minatnya pada pertemuan sebelumnya sudah sesuai. Terus anak-anak juga saya lihat juga sudah ada yang melihat dari contohnya dari teks juga, ada yang video tayangkan gitu ya. Itu sudah berdiferensiasi Bu. Nanti dicoba lagi, mungkin bukan dicoba ya, mungkin dari hasil diskusi kita berbincang-bincang hari ini nanti di kelas 9A ya, dengan strategi dan juga hasil dari proses coaching hari ini bisa lebih baik lagi untuk pertemuan selanjutnya.
Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ada lagi yang bisa kita ini, Bu Nova? Aman? Aman kayaknya. Aman? Semangat? Ya semangat. Ya, intinya itu tadi, Bu. Terima kasih Bu atas sarannya Bapak. Ya. Semoga nanti kedepannya bisa menerapkan dari pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Iya. Jadi tujuannya tahu ya, dari hari ini kita saling menggurui. Iya. Ya. Nah, ini ya yang sangat penting. Nanti mungkin kedepannya ada yang ada yang butuh saran, kita ngobrol. Kita bisa seperti ini Bu Nova. Jadi saya juga belajar dari proses supervisi kemarin, banyak juga yang saya pelajari dari Bu Nova. Ya, hal-hal yang saya semangatnya, pembentukan kelompoknya, berdiferensiasinya dan lain sebagainya. Tetap semangat Bu Nova. Ya, Semangat ya. Ya, artinya siswanya semangat kalau gurunya juga semangat ya. Ya, terima kasih Bu Nova ya. Ya. Nanti kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.